Saatnya bergerak dalam senyap dengan kecepatan tinggi untuk membangun partai alternatif bagi kaum buruh. Saatnya bergerak dalam senyap dengan kecepatan tinggi untuk membangun partai alternatif untuk kaum buruh. Begitulah kata Kahar S. Cahyono selaku Ketua Departemen Propaganda Informasi dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam penjelasannya di akun resmi Bicaralah Buruh terkait buruh yang akan membangkitkan Partai Buruh. Kahar mengatakan sudah terlalu sering kaum buruh kalah dalam pertarungan politik, mulai dari Omnibus Law, upah murah, PHK semena-mena, jaminan sosial yang tak pernah menjawab segala persoalan buruh, serta hal lainnya yang merenggut hak-hak buruh. Itu semua dibalut oleh politik. Ini saatnya kaum buruh membangun alat politiknya sendiri. Berikut cuplikan video Kahar S. Cahyono yang menjelaskan pembangunan partai politik alternatif untuk kaum buruh. Ya, teman-teman tidak salah dengar. Saat ini berbagai elemen gerakan memang sedang berjuang untuk membangun partai buruh. Di channel YouTube Bicaralah Buruh ini misalnya, juga sudah diunggah satu penjelasan mengapa partai buruh harus diwujudkan. Partai kita itu partai identitas. Kita nanti bilang, we are the working class. Kami kelas buruh. Kami dirikan partai ini buat buruh, buat petani, buat nelayan, miskin kota, perempuan termarginalkan, anak muda. Kegagalan kita dalam perjuangan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menjadi satu bukti bahwa buruh kalah dalam perjuangan politik di parlemen. Masih banyak contoh yang lain yang secara politik kaum buruh dikalahkan. Upah murah, outsourcing seumur hidup, kontrak berulang-ulang, pesangon rendah, harga rumah selangit sehingga sedikit sekali buruh yang memiliki rumah, harga barang yang terus naik, anak-anak buruh yang mayoritas tidak bisa kuliah dikarenakan biaya mahal, PHK sewenang-wenang, hingga jaminan pensiun yang rendah adalah deretan permasalahan yang hanya bisa diselesaikan melalui kebijakan politik. Rasanya seperti kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin negara merampas masa depan buruh dan anak-anaknya, bahkan dengan sadar memiskinkan secara struktural melalui kebijakan yang merugikan. Bagi saya, ini adalah pukulan telak, kekalahan bagi buruh dan rakyat kecil. Dan ironisnya, tidak ada satupun partai politik yang bergeming. Tak pernah kita dengar di Senayan sana yang secara terus-menerus menyuarakan penentangan secara terbuka, meminta agar Omnibus Law dibatalkan. Karena itu teman-teman, jangan pernah berharap kepada orang lain, karena mereka tidak akan pernah benar-benar peduli dengan semua ini. Kitalah sendiri, kaum buruh, yang harus merubah nasib kita dan anak-anak kita. Kita kasih aplaus untuk kawan-kawan semua. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Teruslah berjuang demi kaum buruh melalui gerakan Serikat Buruh. Mari kita tentukan sekarang untuk membangun perjuangan gerakan politik yang diizinkan konstitusi, yaitu membangun partai buruh. Petani yang tidak lagi memiliki tanah dan hanya menjadi buruh tani dengan upah murah. Pupuk dan benih yang mahal tidak seimbang dengan harga jual gabah. Impor beras yang merugikan petani dan rakyat. Harga solar yang mahal membuat hasil tangkapan ikan menjadi tidak berarti. Perkampungan nelayan dengan rumah reot dan miskin. Guru dan tenaga honorer yang tidak pernah diangkat PNS dan hanya bergaji 300.000, itu pun dibayar beberapa bulan sekali. Tidak cukup rasanya berlembar kertas untuk menuliskan potret kehidupan petani, nelayan, guru dan tenaga honorer, miskin kota, miskin desa, hingga anak muda yang kehilangan masa depannya karena makin sempitnya lowongan kerja. Pekerjaan terbaik seringkali hanya diisi anak orang kaya. Anak buruh akan kembali menjadi buruh, bahkan dengan status kontrak, outsourcing, dan yang lebih parah, magang. Teman-teman bisa melihat sendiri, kampus-kampus negeri dan swasta ternama mayoritas diisi oleh anak orang kaya. Wajar saja, karena saat SMA mereka memiliki kemampuan untuk memasukkan anaknya ke tempat bimbingan belajar terbaik. Sedangkan anak buruh, sekedar tamat SMK saja sudah luar biasa. Sekali waktu lihatlah di luar sana,
perempuan termarginalkan, ibu jamu gendong, penjual sayuran, mereka berjibaku dari pagi hingga petang sekadar untuk bisa makan. Tak sedikit perempuan miskin menitikkan air mata, menunggu suaminya pulang ke rumah membawa uang yang tak seberapa. Teman-teman, kita tidak punya banyak pilihan, karena pilihan hanya ada di tangan para pemodal dan pengambil kebijakan. Itulah sebabnya, penting bagi kita untuk membangun alat politik bagi kaum buruh. Tolong, jangan dimaknai kaum buruh hanya mereka yang bekerja di pabrik-pabrik, sebab sejatinya buruh adalah kelas sosial. Mereka bisa berarti buruh pabrik, buruh kantor, buruh tani, buruh nelayan, buruh guru dan tenaga honorer, buruh bidan dan perawat, buruh sopir, tukang ojek dan ojol, ibu jamu gendong, pedagang asongan, pedagang kaki lima, ibu tukang sayur, perempuan termarginalkan, kaum disabilitas, anak-anak muda progresif yang menginginkan perubahan. Mari kita bangun gerakan serikat buruh sebagai perjuangan kelas, dan secara bersamaan persiapkan alat perjuangan gerakan politik, yaitu Partai Buruh. Bergerak dalam senyap dengan kecepatan tinggi, selebihnya biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memutuskan hasilnya. Percayalah, Partai Buruh adalah sebuah keniscayaan, tak akan lama lagi. Mari kita wujudkan. Sahabat buruh, dalam video tersebut Bung Kahar juga menyampaikan bahwasannya janganlah menganggap buruh hanyalah seseorang yang bekerja di pabrik saja, akan tetapi ada juga buruh kantor, buruh tani, buruh nelayan, buruh guru dan honorer, serta semua pekerjaan yang menerima imbalan. Sehingga Partai Buruh adalah satu keniscayaan dan asa bagi kaum buruh. Dari Studio 1 Medan, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.